Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatus Salimah, Prodi PG PAUD angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan AI di dunia pendidikan dan dunia kerja. Di mana di sini kita akan menjelaskan tentang dunia pendidikan dan dunia kerja tentang AI. Sebelum kita mengetahui dalam dunia pendidikan dan dunia kerja, kita harus memahami apakah itu AI. Ada yang tahu apakah itu AI? Nah, itu AI. AI adalah merupakan singkatan dari Artificial Intelligence, di mana di sini yang dimaksud di situ adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Contohnya, manusia juga bisa menjawab jawaban soal ujian, dan juga kita juga dapat meminta bantuan kepada AI untuk menjawab ujian kita. Sama-sama bisa mampu menirukan, namun ada kelebihan tersendiri dari artificial intelligence itu atau AI itu. Nah, di sini kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu peran AI dalam dunia pendidikan. Di mana di sini peran AI dalam dunia pendidikan itu ada 4. Yang pertama, pembelajaran yang dipersonalisasi, dan yang kedua yaitu mendukung guru dan tenaga kerja pendidik. Yang ketiga, meningkatkan akses pendidikan, dan yang keempat, mendorong literasi dan kritis. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Di mana yang pertama yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. Ini pembelajaran dipersonalisasi itu mengacu pada kemampuan AI untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan, kecepatan, dan gaya pembelajaran individu setiap siswa. Nah, AI juga dapat menganalisis data kinerja siswa. Contohnya di sini seperti tadi, jawaban tes atau ujian, waktu yang dihabiskan untuk tugas, untuk area kesulitan gitu, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Contohnya di sini sistem tutor cerdas. AI yaitu yang pertama berfungsi sebagai tutor virtual yang menyediakan bimbingan individu kepada pendidik, memberikan umpan balik instan, dan menawarkan materi tambahan yang relevan. Nah, itu merupakan penjelasan dari peran AI dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua yaitu mendukung guru dan tenaga pendidik. Dimana di sini AI ini juga membantu dan mendukung guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik pembelajarannya itu AI ataupun tidak. Contohnya, nah di sini kita mengajarkan anak tentang geografi. Apa sih geografi itu? Nah, guru itu menanyakan ke salah satu teman, di mana teman itu juga tidak paham, maka kita akan membahas itu di AI. Kita bisa mencontohkan ke AI. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan akses pendidikan, di mana kita akan bertumbuh dan meningkat akses pendidikan dengan melalui AI, dengan kita mengetahui apa yang kita tidak diketahui, dan juga dengan mengetahui apa sih maksudnya itu. Nah, kita bisa mengetahui hal itu. Dan yang keempat yaitu mendorong literasi digital, di mana di sini kita akan mendidik secara intrinsik, mendorong siswa dan pendidik untuk
mengembangkan keterampilan yang diperlakukan untuk berinteraksi secara efektif dan kritis dengan teknologi digital. Contohnya, kita siswa diajarkan untuk menggunakan alat bertenaga AI. Ini kan riset AI, perangkat lunak, analisis data, kita bisa menggunakan AI itu. Nah, selanjutnya yaitu tantangan AI dalam dunia pendidikan. Nah, di mana di sini AI memiliki bantuan, juga memiliki tantangan kepada pendidik atau tenaga pendidik. Yang pertama itu ketergantungan yang berlebihan, di mana di sini mengacu pada risiko siswa dan pendidik menjadi terlalu bergantung pada AI. Nah, untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dan mengajar yang berpotensi menghambat pengembangan keterampilan dasar atau pemikiran kritis mereka sendiri. Nah, jika AI itu selalu memberikan jawaban atau melakukan pekerjaan individu, mungkin itu membuat kemampuan untuk memecahkan masalah itu semakin berkurang. Contohnya di sini, siswa itu terlalu mengandalkan AI untuk menulis esai. Kita memiliki esai yang sulit untuk dikerjakan, kita mengandalkan AI untuk menjawabnya itu. Nah, anak keseringan menggunakan AI itu sering ketergantungan AI, tidak membantu anak untuk berpikir kritis. Nah, dan yang kedua yaitu risiko plagiarisme. Nah, di sini AI itu juga menghasilkan teks, kode, atau konteks lainnya. Contohnya kita membuat makalah ataupun jurnal. Nah, kita mengambil kata-kata di sana. Contohnya yang dimaksud dengan AI itu adalah titik-titik gitu. Kita langsung mengcopy dan mempaste, itu akan mengandung plagiarisme yang sangat banyak. Contohnya di sini menggunakan generator AI untuk menghasilkan tugas dan menyerahkan tanpa dimodifikasi, langsung copy paste. Nah, itu tidak boleh ya. Dan yang ketiga yaitu kehilangan konteks sosial, di mana di sini kita AI itu mungkin menggunakan contoh atau referensi yang asing bagi siswa di daerah tertentu. Rekomendasi kurikulum oleh AI mungkin tidak selaras gitu. Nah, selanjutnya etika data, di mana etika data ini penggunaan AI dalam pendidikan melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis jumlah besar data siswa, termasuk data pribadi. Contohnya, di sini data kinerja siswa digunakan untuk tujuan yang tidak dapat tertransparan atau tanpa persetujuan. Nah, itu biasanya mempengaruhi pada etika datanya kita. Lanjut ke peran AI dalam dunia kerja, di mana di sini peran AI dalam dunia kerja itu yang pertama otomatisasi tugas rutin. Nah, di sini AI itu memiliki peran yang terlihat berdampak langsung melalui teknologi seperti robotik, proses automation, machine learning, dan lain sebagainya. Dan itu dapat mengambil alih tugas-tugas yang repetitif berbasis aturan dan bervolume tinggi yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Contoh implementasinya yaitu entry data. AI dapat secara otomatis itu memasukkan dan memproses data dari berbagai sumber. Nah, itu contohnya. Dan yang kedua yaitu efisiensi operasional. Nah, di mana di sini AI itu memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka secara berkeseluruhan, membuat keputusan yang lebih cerdas. Contohnya di sini AI dapat menganalisis data historis untuk memprediksi tren pasar, permintaan pelanggan, atau kegagalan peralatan, memungkinkan perusahaan untuk keputusan proaktif. Nah, itu merupakan peran dari AI dalam dunia kerja. Dan yang ketiga, peluang kerja baru. Nah,
peluang kerja baru itu bukan berarti kita akan mendapat peluang kerja baru karena kita mendapatkan suatu hal pendidikan atau sesuatu hal yang baru dari AI itu sendiri, sehingga kita dapat mempelajari, kita dapat lebih banyak peluang kerjanya. Dan yang selanjutnya yaitu tantangan AI dalam dunia kerja, dimana di sini risiko pergantian pekerjaan atau PHK. Nah, di sini ketika terlalu banyak AI, kita akan rata-rata orang lebih menggunakan robotik, tidak membutuhkan orang lagi. Dan yang kedua itu kesenjangan keterampilan, dimana di sini kesenjangan keterampilan itu berdampak pada dunia kerja. Keterampilan pada seseorang, kita akan semakin lemot gitu. Dan yang ketiga, tantangan dan etika privasi. Nah, kita tidak memiliki etika privasi dan juga gitulah. Dan yang keempat, kebutuhan investasi besar, dimana di sini kita akan membutuhkan kebutuhan investasi besar karena kita terlalu bergantungan pada AI. Dan yang kelima, nah ini yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Kita melupakan bahwa di sini ada manusia. Nah, dimana manusia ini bertugas untuk melakukan teknologi. Selanjutnya yaitu merupakan perbandingan antara AI. Nah, itu sudah dijelaskan di atas. Lanjut. The end, terima kasih. Nah, sekarang sampai di penghujung, dimana mungkin cuman itu yang dapat yang saya sampaikan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.